Tenggara. Assalamualaikum Pak Kepala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanya manggil Jenderal. Oh, enggak, biasa saja. Kita dalam kontekstual ini lebih enjoy, lebih santai. Siap. Kita bisa menyampaikan apa kepada masyarakat. Siap. Dalam konteks ini, masyarakat juga bisa menerima dengan fleksibel saja, tidak terlalu tegang dalam Siap. menerima ini. Bahwasanya ini memang jadi tanggung jawab kita bersama. Siap. Dengan maksud masyarakat dengan melalui media. Media elektronika juga bisa sampai kepada mereka pesan-pesan untuk sampaikan. Jenderal, sudah berapa lama di sini Jenderal? Saya relatif dari bulan Juli, hampir 6 bulan di NTB. Di NTB. Ya. Gimana NTB? Ya, NTB sangat menarik. Ya, menarik. Sangat menarik dan sangat potensial, ya. Baik dari sumber daya alam, sumber daya manusianya, kalau kita memang kembangkan. Siap. Karena juga di sini menjadi pusat destinasi wisata. Yes. Selain daripada pulau-pulau lain, Bali, Lombok ini menjadi suatu magnet juga nantinya ke depan, bahwasanya akan menjadi tujuan wisata baik itu domestik maupun internasional. Masuk pintu masuk. Ya, kalau untuk pintu masuk tentang masalah narkoba nanti kita bahas. Ya. Bagaimana kebetulan saya memang banyak berkecimpung di bidang reserse khususnya. Dari khusus umum sampai dengan narkoba. Dan paling terakhir kami juga dinas di Mabes Polri tentunya di Direktorat 4 Narkoba Baris Krim Polri yang tentunya langsung berkecimpung tentang masalah narkoba. Sebelum ke sini berarti dari sana komandannya? Ya, Mabes. saya dulu pernah juga di Narkoba Jatim, kemudian dinas di Direktorat Narkoba Mabes Polri, kemudian di Inspektorat, baru saya ditempatkan menjadi KBNN di Provinsi NTB. Memang ngurus narkoba terus dari... Enggak juga sih semua bidang ya. Tapi ini kebetulan di narkoba saya sangat enjoy juga. Enjoy, ya? Karena salah satu sisi misi ke depannya, tugas di narkoba ini adalah ibadah. Ibadah. Sangat ada rentan sekali dengan ibadah. Bagaimana ibadah itu kita sampaikan, yaitu tadi kita bisa mengamankan generasi muda, ya kan, ke depan, itulah ibadah. Siap Jenderal izin. Saya mulai bertanya di Jenderal. Kasus narkoba di NTB bagaimana benar? Kalau untuk kasus narkoba, ya boleh dikatakan gaungnya ada. Maksudnya? Tapi kalau untuk kita lihat intensitas dari barang bukti, jalur masuk ke Indonesia, NTB masih belum terlalu signifikan. Tapi bukan berarti kita tidak harus perangi ini. Ya. Kalau kita lihat dari tahun ke tahun 2020, 2021 mengalami penurunan. Juga tingkat untuk barang bukti sampai beberapa besar di sini. Itu dibandingkan dengan daerah-daerah lain kita masih di bawah. Tapi bukan berarti kita harus pasrah demikian. Kita siapkan dengan benar-benar supaya kita memang clear NTB ini bersih daripada narkoba itunya. Mengapa demikian? NTB ini adalah 2 pulau, antara Pulau Lombok dengan Pulau Sumbawa. Yang notabene penduduknya hanya 5 juta lah. Kalau dibandingkan dengan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat jauh sekali. Hanya 5.300.000. Kemudian kita lihat pemetaannya sendiri, kemudian ya kalau kita lihat kecamatan hanya 116 kecamatan, betul, ya kan? Betul. Desa, kabupaten, kelurahan, desa itu hampir 1.137 lah yang ada di sini. Nah ini dengan program-program penggiatan dari narkoba, apa sih BNN sendiri? Saya juga wajib menyampaikan pada masyarakat, apa sih tugas BNN itu? Kan gitu. Selama ini orang tidak mengenal BNN, taunya narkoba, ya kan? Betul. Apa kesamaan dengan kita yang bertugas untuk mencegah, memberantas narkoba itu selain BNN, Polda tentunya. Itu yang kita. Polda melakukan, ada salah satu direktorat di sana, direktorat narkoba. Kalau di BNN ini mereka melakukan penindakan dan sebagainya untuk pemberantasan masalah narkoba. Namun akan tetapi di BNN sendiri kita selalu berkolaborasi. Nah, juga nanti saya sampaikan susunan personilnya juga. Saya juga dari kepolisian juga kan. Boleh. Kemudian boleh langsung. Iya, nanti saya sampaikan ya. Dari kondisi-kondisi ini mungkin kita sampaikan kalau BNN tugasnya dari mulai pencegahan, pelaku banyak dan barang bukti saya anggap di sini tidak ada barang bukti sampai 1 kilo, 2 kilo tidak ada. Paling ya berapa on kan kita. Tapi on terakhir ya kita sampai hampir 700 on ya. 700 on. Itu kapan ingat? Ya bulan September kemarin 2021. September. Itu di bandara atau di mana? Di bandara kita. Bandara. Ya. Itu rencananya kemana barangnya? Ya nanti akan disebarkan di mana-mana. Pelakunya? Pelakunya kita dapatkan, kurirnya kita dapat, warga Lombok Timur. Kurirnya kemudian penjemputnya dapat.
terus pengecernya dapat. Iya. Sementara ada juga ya mungkin itu pengepulnya juga kita dapat. Iya. Kalau boleh tahu kemudian sedikit mungkin sekalipun tidak vulgar diceritakan ke publik, caranya bagaimana komandan ini bisa anak buahnya deteksi ada Hal-hal ini ada teknik ya, teknik yang tidak perlu kita publish. Cukup kita dapatkan tersangka dan barang bukti. Karena itu nanti kalau kita publish mereka akan menggunakan modus seperti itu. Luar biasa komandan. Ya kan? Ini adalah script. Ini ada teknik yang tidak bisa dipublikasikan. Yang penting orang menggunakan dapat barang buktinya, dia bisa kita lakukan. Pada intinya berarti komandan di jalur laut, darat dan seterusnya itu komandan punya orang. Ya tentunya semuanya ada. Ada komandan ya. Masyarakat juga ada, stakeholder yang lain kan kita sama-sama. Iya. Bersama stakeholder, bersama pihak swasta, pemerintah, sama-sama untuk melakukan itu. Ya kita, ya bagaimana kita bisa untuk melakukan itu semuanya dengan teknik-teknik yang memang tidak menyalahi aturan, ketentuan prosedur kita jalankan, dan teknik itu tidak harus kita publish. Iya. Yang paling banyak Jenderal yang ditangkap ini pelaku pengedar atau bandar. Untuk sementara kurir. Ya. Berarti mereka korban juga kan? Kurir itu ya karena mereka kebutuhan mereka nggak tahu hanya kepentingan pribadi. Betul. Tapi dia tidak melihat dampak yang akan diakibatkan. Kurir ya. Iya. Kalau bandar ada tapi ada. Sudah kita tangkap, ada yang kita tangkap. Itu warga lokal atau lokal. Itu mainnya besar kemudian. Ya tidak kan hanya berapa on. Kalau dinilaikan rupiahnya kira-kira barangnya? Ya, kalau kita konversi dengan uang pasti jauh besar. Berapa kemudian kira-kira? Ada kita nggak bisa tentukan ya untuk pada prinsipnya 1 gram mereka pasarannya 2 juta ya, kan gitu kan. Mahal ini. Nah, itu yang kita bisa menghitung. Tapi yang penting barang itu bisa kita sita, kita jadikan barang bukti dalam proses peradilan. Oke, ini juga Jenderal mungkin jadi salah satu catatan dari tadi malam banyak sahabat teman-teman kita di luar sana yang coba nanya ke saya. Coba ditanya katanya di internal BNN itu bersih nggak dalam tanda kutip soal narkoba gitu. Saya jamin anggota saya bersih. Itu karena berapa anggota kan ya. Kalau memang terbukti tidak ada ampun bagi aparat negara yang melakukan hacking. Selama ini nggak pernah ditemukan. Kalau untuk sama saya menjabat saya tekankan sekali ya, kalau dia itu lebih dari kalau berikan hukuman sanksi harusnya lebih besar, dipecat gitu. Dipecat. Oke, kalau boleh tahu Jenderal, di sini mungkin ada polisi juga, anggota polisi, terus apa lagi? Di sini macam-macam, ada dari pihak kepolisian yang DPK-kan, diperbantukan di sini, kemudian dari kejaksaan ada, kejaksaan ada juga. Dari ASN yang alih status ada, ada yang rekrutmen langsung dari BNN pusat ada juga dari BPNPM atau TKK di sini. Melekat di sini berarti. Melekat sini. Kalau boleh tahu jumlah, kemudian. Kita jumlah untuk BNNP ini hampir seluruhnya 162. Juga kemudian. Di NTB. Ya. Oke, kemudian. Baik, kemudian berarti pada intinya kalau ada dipecat. Harus dipecat. Harus kenakan sanksi. Atau ada sanksi? Saya kira tidak. Sama, sederajat dengan masyarakat. Harus proses peradilan pidana narkoba, setelah itu kenakan sanksi hukuman kode etik. Harus. Baik kecil dan besarnya? Oh iya. Karena ini langsung sebagai penindak. Iya. Tapi saya juga tidak inginkan masyarakat melaporkan ini, tapi harus ada bukti kan? Oh iya. Nah gitu. Kadang masyarakat kan, Pak ini karena mungkin ada untuk menjelekkan salah satu institusi, atau mungkin ada konspirasi politik, ataukah ada tidak mau, kita buktikan. Tapi bagi masyarakat yang melaporkan pun, kalau dia melaporkan kita lihat latar belakangnya apa. Apakah benar dia sudah clear, apa sama biasa. Kalau mereka hanya untuk itu bisa saja dimanfaatkan pihak-pihak ketiga untuk mengacaukan situasi, bisa aja membuat gaduh seolah-olah ini kan itu. Terus kita harus analisa benar. Jenderal, setelah dari internal kita bertanya ke yang lainnya, Jenderal. Ada tidak oknum aparat? Baik itu oknum aparat TNI, Polri, bahkan ASN mungkin jadi bagian Saya tidak menutupi banyak sekali data-data kasus. Dari kita lihat anatominya 2021 ada. Apa itu? Lembaga aparat penhukum, dari swasta, dari ASN, ada semuanya. Mereka perannya apa kemudian? Ya pengguna. Pengguna. Tidak ada sebagai pengedar. Tidak ada. Tapi kita juga ada masyarakat yang sudah kita buka layanan melalui IT. Kita kan punya ada beberapa layanan lapor itu. Bisa melaporkan ke kita melalui website kita bisa buat. Saya juga melaporkan, tapi kan itu tadi boleh semuanya untuk melaporkan.
kita tetap akan jaga privasi dan kita analisa, kita kembangkan ada nggak kaitan. Nah itu juga. Saya melenceng sedikit Komandan, yang sering menjadi banyak temuan juga nih di lembaga lapas. Itu ada nggak keterlibatan? Saya oknum. Semenjak saya dinas di sini, saya membuat komitmen dengan Kanwil Kumham, kita membuat lapas bersih narkoba, dan kita sudah laporkan sampai ke pusat bahwa tidak ada zero handphone, karena alat yang akan digunakan untuk memudahkan, fasilitas yang digunakan adalah handphone. Nah mungkin bisa dicek sana, dan saya juga diberikan suatu penghargaan dari Kementerian Kumham, hasil koordinasi inilah kita terapkan, maksud karena memang sering terjadi itu. Nah, kita di sini kita tetapkan komitmen bersama, koordinasi, sinergitas untuk membuat lapas bersinar. Jadi tidak ada lagi di dalam lapas yang menggunakan handphone. Kemudian Komandan, yang paling penting ini bagaimana Komandan melihat peran pemerintah daerah kita, provinsi bahkan kabupaten kota soal ini? Iya, kita memang berharap kita ranking 4 lah ya untuk kaitan dengan hubungan kerjasama. Indonesia? Enggak, ya, Indonesia untuk hubungan kerjasama. Jadi setiap kita munculkan pergub, perda, kemudian ada Kep Bupati, PKS, MOU, ada semuanya. Pergub itu satu, sekarang lagi dikerjakan juga sama kita bersama-sama DPR untuk membuat satu peraturan daerah provinsi. Apa intinya dalam proses P4GN? Apa saja itu kemudian, kalau boleh tahu? Apa saja? Yaitu dianukan terkait dengan masalah dukungan. Support ya, terkait dengan pergub itu yang nantinya sampai selesai. Sekarang proses, kalau nggak salah masih proses pembahasan untuk publik ya, peran publik. Kita sedang bahas proses dengan Ketua DPR Bu Iswi, Kep Gubernur ada 5, Kep Bupati ada 4, terus kemudian PKS kita kerjasama dengan beberapa instansi, terus kemudian MOU juga gitu. Penting nggak kalau segera ada kantor BNN kabupaten, kota? Oh iya, sangat. Di Indonesia 544 itu masih ada 170 yang belum. Kalau untuk provinsi hampir semuanya data yang ada di BNN pusat. Tapi kalau untuk seperti Mataram, NTB, kita baru punya 4 BNNK dari 10 kabupaten. Di mana saja kemudian? Mataram, Sumbawa Besar, kemudian Sumbawa, terus kemudian KSB, kemudian sama Bima. Yang belum ini Lombok Timur. Ya, sedang semuanya diusulkan. Lombok Timur, Lombok Tengah. Namun situasional kan kita tetap sampaikan ke pusat. Itu ada aturannya, aturan Kepala BNNK RI nomor 6 itu dalam proses untuk BNN. Kemudian Jenderal, masyarakat kita sekarang yang sedang rehab, berapa jumlahnya dan bagaimana modelnya? Kalau untuk direhab kita kan belum punya rehab ya. Rehab kita masih menggunakan punya BNN pusat yang ada di beberapa daerah. Di antaranya itu ada kalau yang pusat ada di Lido, kemudian ada di Sumatera Utara, terus kemudian ada di Lampung, terus ada di Batam, ada di Badoka, itu ada di Sulawesi Selatan, dan Tanah Merah yang ada di Kaltim. Mereka yang direhab kadang-kadang permintaan langsung dari pihak keluarga, dari kita rekomendasi untuk rehab di sana. Oh, kalau kita di sini hanya sebagai? Di sini belum ada rumah rehab. Ketika misalnya kita rehab jalan. Bagaimana modelnya? Rehab jalan setelah mereka diadakan pertemuan, di konselor, di asesmen selama 10 kali pertemuan. Di sini kemudian? Iya. Ini kan ada juga di rehab itu bukan berarti ada permintaan. Bisa dikatakan dia kesadaran mereka minta untuk direhab, itu ada volunteer. Tapi ada juga yang mereka melalui proses penyidikan. Ketika proses penyidikan dari kepolisian itu akan, kalau memang itu barang buktinya sudah dengan SEMA Mahkamah Agung, terus hasil penyidikan mungkin dia tidak dilakukan proses peradilan karena di dalam klausal Undang-Undang Nomor 35, 103 dan sebagainya itu bagi mereka yang pengguna, korban itu wajib untuk rehab. Nah, mereka dilakukan rehab di BNNP. Nah, di BNNP kita lakukan tim TAT, itu adalah tim asesmen terpadu yang terdiri dari penyidik BNN, penyidik Polri, kejaksaan, kemudian dari kedokteran. Nah, mereka dilakukan ini pantas untuk lanjut proses sampai proses peradilan ataukah cukup.
Itu bagaimana modelnya kemudian? Misalnya saya kasih contoh nih biar masyarakat juga paham. Saya ini baru-baru make misalnya. Kemudian keluarga saya mau minta direhab biar dia terhindar dari barang haram ini. Bisa langsung lapor ke BNNB. Bisa ke sini, Pak. Ya. Itu minimal berapa? Dia udah kecandu atau seperti apa? Ya nanti kan ada proses untuk ada prosesnya. konselor, assessment. Ada prosesnya pemeriksaan fisik, terus kemudian asesmen, terus ke konselor. Nah, itu sampai dia kan tidak belum tentu kena apa mungkin dia mengandung job dinyatakan positif. Positif positif yang bagaimana? Nah, nanti kan dari hasil pemeriksaan fisik, wawancara, itu asesmen itu di sini akan dilakukan prosesnya. Oke, Komandan. Terus yang paling banyak masuk di NTB ini jenis apa narkoba? Ya untuk sampai detik ini sih sabu. Kemudian berikutnya apa lagi? Yang ada ganja. Ganja. Terus ada lagi? Untuk yang lain-lain sebentar belum. Ekstasi, kokain, putol. Yang paling mahal ini apa kemudian? Kita ini sabu saya kira masih mahal. Sabu paling mahal. Kalau kokain mungkin lebih mahal ya. Tapi belum ada beredar di sini. Belum ada di. Itu bagaimana bentuknya kalau boleh tahu? Kokain. Ya ada sih bentuknya contohnya ada. Kita punya tunjuknya apa dalam bentuk. Itu dia dihisap juga. Dihisap juga. Bisa disuntik kokain misalnya. Bisa dihisap. Bisa dihisap. Komandan. Ini juga Jenderal. Saya dengar cerita ini anak-anak, adik-adik kita ini banyak juga yang sudah mengkonsumsi barang haram ini. Itu apa benar? Ya, siapapun bisa dipengaruhi. Kalau tahun 1999, dan saya ikut pendidikan di IE juga, Indonesia itu baru 3 rumah rehab, Permadi Siwi, Gatot Subroto, satu lagi Pondok Suralaya. Nah, sekarang banyak sekali. Makanya itu perkembangan dinamika narkoba ini terus bergulir. Sehingga inilah mengakibatkan pemerintah melalui presiden memberikan instruksi itu. Impres 02 itu. Jadi dalam situasi yang extraordinary, yang genting, harus diterbitkan itu. Kalau kita dibiarkan saja, akan berkembang, tidak akan turun. Kalau di NTB trennya meningkat, anak-anak? Untuk sementara ini mulai ada penurunan ya. Dari barang bukti kita turun. Kita bisa lakukan langkah-langkah itu. Ya, kita nggak bisa, harus nangkap besar. Ya memang yang masuk kan kecil. Tapi penggunanya? Jika perlu kita nggak usah masuk sini kan. Kalau penggunanya, kalau untuk pengguna ya itu tadi saya sampaikan. Mungkin 1 gram bisa digunakan 12 orang. Karena mungkin bisa aja digunakan untuk 15 atau berapa orang. Nah, pengaruh-pengaruh itu. Oke. Yang paling penting juga kemudian sekarang adalah pada momen ini closing atau himbauan kepada masyarakat kita. Silakan mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat luas kita. Baik, melalui Suara Mandalika, saya harap juga bisa bekerja sama dengan kita. Kita ada beberapa etape untuk melakukan pencegahan secara masif, melibatkan seluruh stakeholder, masyarakat juga. Dengan media cetak, media elektronika juga ikut membantu. Tidak bisa itu diserahkan BNN atau Polda, tidak bisa. Polisi tidak bisa. Karena ini tanggung jawab kita bersama. Ya, kita dengan keterbatasan kita coba merangkul seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama, tokoh masyarakat, tokoh agama. Kadang kita panggil juga ke sini datang, kita jelaskan bagaimana BNN, bagaimana perkembangan ke depan. Perang itu tidak ada lagi, nanti perangnya itu tadi proxy war itu. Kita dihancurkan, generasi muda sudah habis gitu. Sebab itu melalui seluruh komponen masyarakat, stakeholder yang ada bersama-sama mensupport kita sama-sama punya tanggung jawab. Tidak bisa diserahkan salah satu entitas negara atau lembaga. Masyarakat juga tahu, pemerintah juga mendukung. Nah itu kan gitu. Nah di sisi lain kita berharap sih ini harus kita langkahkan. Sudah menjadi prioritas. Kalau kita biarkan saja mungkin apa yang akan terjadi nanti. Itu harapan-harapan saya kepada seluruh komponen masyarakat ikut bersama. Pemerintah daerah harus mendukung. Karena keberadaan pemerintah daerah kita bisa membangun infrastruktur. Kita membangun sumber daya gimana? Infrastruktur kita bangun bagus-bagus sekali, sumber daya hancur mau apa? Nah ini peran serta ini. Dari seluruh OPD ikut serta. Penggerak PKK sudah koordinasi dengan kita juga lakukan webinar dan sebagainya. Di sisi lain saya mencoba untuk menyentuh masyarakat yang terbawah. Sampai saya adakan pemutaran lagu Mars BNN. Nah itu
melalui media-media Iya, iya. radio, Iya. media semuanya. Kemudian saya lombakan dari tingkat TK. Sudah ada TK, SD, SMP, Dilombakan. SMA, universitas, sampai tingkat warga binaan sudah kami konsep. Apanya yang dilombakan? Ya nyanyi aja. Nyanyi aja. Anda ingat saya visualisasikan. Boleh. Ketika Anda masih ingat nggak Aku Pemilu? Nah, saya lupa ingat. Lagu KB masih ingat nggak? Lupa ini. Kenapa itu sampai sekarang menggelora? Nah, sekarang lagu Mars BNN kita sampaikan kepada masyarakat dengan mendengar lagu minimal orang tahu. Gitu. Dampak dan baik, ginilah. Sehingga itu akan mengenang sampai kapan. Proses edukasi dari mulai orang yang bawah. TK juga perlu nggak apa-apa. SD setiap kita lombakan, setiap hari Senin dinyanyikan atau hari tertentu dinyanyikan, mereka akan mengenang narkotika. Berarti harus kita jauh. Nah ini sudah kita lakukan. Bahkan sekarang saya masuk lagi ke nanti kami adakan pidato tentang narkoba di pondok-pondok pesantren. Nanti literasi kepada masyarakat nelayan untuk membuat pos narkoba. Nah sekarang yang berkembang lagi saya adakan mungkin dalam waktu yang akan dekat lomba burung. Tapi war on drug. Apa gitu? Tagline-nya. Satu, saya angkat dari kearifan lokal. Kemudian untuk melestarikan. Dari sisi keekonomian sosial, masyarakat yang penggemar itu akan banyak. Otomatis kan perputaran uang ada. Nah, ketiganya, sambil kami berikan masukan. Kenapa lomba burung war on drug? Hanya untuk mengenal aja. Kami ada lakukan di BNN. Kenapa lakukan BNN? Supaya orang tahu. Tuh, hal-hal ini yang kita sentuh langsung ke lini yang bawah. Ya semuanya akan memandang itu, ini perlu, ini harus kita ketahui, harus kita. Ini konsep-konsep saya, mudah-mudahan ya kami berbuat yang terbaik lah. Bisa dapat memberikan kontribusi dengan empowering yang ada, baik sumber daya manusia, money methods-nya yang ada di BNN ini, bagaimana kita memberikan kontribusi kepada satu lagi Komandan, bagi keluarga sahabat kita mungkin yang sudah mengkonsumsi barang haram itu mungkin perlu direhab, mungkin seperti apa yang untuk harapan saya mereka berani lapor. Ada sekarang kebijakan dari pusat dan Pak Petrus ini kita diharapkan menjadi yang hebat, cerdas dan berani. Itu hasil evaluasi selama 1 tahun 2022 dikatakan harus hebat, berani dan cerdas. Hebat dalam kata kita bisa proteksi, cerdas kita bisa memilah-milah, berani siapapun harus libas semua. Karena ini kepentingan daripada. Baik, terima kasih Jenderal. Sudah ada waktu pada program eksklusif. Ada nanya? Oke, boleh. Silakan. Tadi Jen. Apa langkah BNN dalam menghadapi wisata yang masuk ke Lombok, NTB di ajang MotoGP khusus pencegahan narkoba, Pak? Baik, terima kasih. Terima kasih pada penanya. Ya kita tetap siapkan sedemikian rupa. Ya. Kalau untuk orang asing masuk pasti akan clear. Karena mereka melalui portal-portal untuk masuk. Ketat. Ya kan? Mau orangnya, bawaannya. Tapi bagi mereka yang mungkin boleh dikatakan yang berkeinginan itu, tapi nggak ada untungnya. Mereka bukan untuk itu kok. Pakai sabu untuk nonton GP, nggak akan mungkin. Kita lihat kepentingannya, kegunaannya. Dengan adanya tetap kita akan antisipasi pemasokan mungkin disusupin. Mereka dengan adanya kesibukan yang dibuat oleh petugas, dia mencoba untuk memasuk itu. Kita tetap akan monitoring. Kita monitoring baik tingkat BNNB maupun pusat. Karena kita kerjanya bukan BNNB sendiri. Pusat juga akan memonitor, memberikan gambaran kepada kita untuk kita. Khusus MotoGP ini berarti ada penanganan khusus, benar? Saya kira penanganan khusus ya tidak ya, kita monitor saja. Monitoring perkembangan, kita juga cek kira-kira pintu-pintu masuk, baik itu interdiksi darat, laut, udara. Nah kemudian kita juga bekerja sama dengan beberapa, dan kebetulan BNN juga terlibat dalam kepanitiaan juga bisa. Di sana, di event. Di karantina dan sebagainya. Tapi untuk yang pengguna, mereka datang menggunakan sih nggak mungkin ya. Biasa lokal yang bawa. Iya, lokal itu sebetulnya menurut saya tidak ada yang mereka untuk itu. Iya. Itu yang perlu disampaikan, dipahami bahasa
Itu semuanya adalah bohong ya, kisaran. Oh ini akan memberikan kekuatan, ini akan memberikan, tidak ada. Biar balapnya kenceng gitu kan. Tidak Pakai ada. itu. Orang-orang balap ya nggak mungkin. Iya. Mereka lebih Diperiksa juga. Iya, steril mereka. Tapi yang lokalan itu yang perlu lokal. Ya. Terus kemudian dengan kesibukan mengalihkan pemikiran mereka menggunakan itu. Atau bisa saja lokal, oh ini sibuk, petugas tidak ada, kita coba kirim lagi, bisa saja. Nah itu yang kita proteksi. Kalau untuk MotoGP sih ya kita sangat mendukung. Ini menjadi magnet dunia, magnet NTB untuk kita bisa mendatangkan. Ya tentunya orang datang ke sini kita suguhnya yang terbaik lah. Ya. Semuanya bisa memberikan suguhan terbaik sehingga untuk menarik supaya orang interest untuk datang ke NTB. Yeah. Kalau orang datang ini, makanya kita pakai prinsip dengan di Bali. Kenapa Bali bisa, kita nggak bisa? Ya kan? Bali bisa menggelora sampai dunia. Yeah. Kenapa Lombok tidak? Pada cuma hanya 4 jam naik kapal, 30 menit kita naik pesawat dengan sumber daya yang sangat potensial. Kenapa tidak bisa? Yeah. Nah, itu yang harus dipikirkan. Yeah. Kalau menurut saya itu. Kalau sumber daya harus kita benahi. Nah, gitu. Kalau sumber dayanya berpotensi semuanya, dan mereka akan mendapatkan lapangan pekerjaan dan akan menjadikan kemakmuran, peningkatan ekonomi sosial, akan mendapat empat. Baik, terima kasih. Ada lagi penanya? Oke, terima kasih. Jenderal Gagas Nugraha ya. Tentunya kita akan coba komunikasi nanti lagi kemudian. Kalau memang ada yang perlu kita bahas, coba kembali di program wawancara eksklusif bersama. Begitu saya Diki Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.